Dikatakan cepat itu kan tidak meninggalkan daripada kewajiban dan iya, prosedur betul. yang ada kan Ya, betul, gitu. betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suradira Demokrasi Kota Pasuruan. Senang sekali saya Brian Trinanda Priyo Adi kembali hadir menemani panjenengan semua dalam podcast Bawaslu Kota Pasuruan. Seperti biasa, podcast ini hadir untuk mengajak masyarakat lebih dekat dan mengenal tugas dan fungsi Bawaslu, sekaligus memberikan edukasi kepemiluan yang ringan namun bermakna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup unik, menarik, dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, tentang filosofi peci sebagai semangat penanganan pelanggaran pada kepemiluan dan pemilihan. Kalau mendengar kata peci, tentu yang terlintas dalam pikiran kita semua adalah simbol yang sangat familiar. Peci sering dipakai dalam kegiatan keagamaan, acara resmi, bahkan menjadi simbol bangsa Indonesia. Di Kota Pasuruan sendiri dikenal sebagai kota santri. Peci bukan hanya sekedar pakaian, namun memiliki makna kesederhanaan, kesopanan, kewibawaan, dan keteladanan. Nah, menariknya di Bawaslu Kota Pasuruan menjadi sebuah filosofi yang sangat menarik dan khusus dalam penanganan pelanggaran pemilu. Apa maknanya, bagaimana implementasinya, dan mengapa filosofi ini dianggap penting bagi menjaga demokrasi yang sehat. Untuk itu, sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, yang sangat muda, yaitu Bapak Ahmad Sofyan Sauri selaku anggota Bawaslu Kota Pasuruan. Monggo kita sapa dulu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mas Brian. Alhamdulillah. Tema yang ini kan cukup menarik, Pak. Menggunakan istilah peci yang sangat dekat dengan masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak, kepada sahabat Suradira. Apa sebenarnya filosofi peci ini, Pak, yang dimaksud oleh Bawaslu Kota Pasuruan? Baik, terlebih dahulu saya menyapa daripada masyarakat Kota Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. demokrasi untuk kita semua. Siapa? Salam sejahtera. Peci ini lahir dari pemikiran sederhana sebenarnya, Mas Brian. Filosofi peci ini adalah akronim atau singkatan dari penanganan cepat dan integritas. Cepat dan integritas. Gimana? Perlu diketahui dua hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam penanganan pelanggaran, dalam proses penanganan pelanggaran, yaitu cepat, tepat, dan berintegritas. Dua hal ini harus sejalan, berjalan beriringan, di mana cepat sesuai dengan aturan-aturan regulasi yang ada yang sudah ditentukan, dan integritas itu adalah bertanggung jawab atas semua keputusan yang ada. Cepat artinya itu harus secepat mungkin ditangani penanganan pelanggaran itu. Seperti itu. Sehingga kami menggabungkan dua filosofi ini dalam akronim atau singkatan dalam kata peci, penanganan cepat dan integritas. Jadi sebenarnya peci ini bukan hanya slogan ya Pak ya, tapi sebuah prinsip kerja yang mungkin menjadi pedoman di Bawaslu Kota Pasuruan ini ya Pak ya. Betul sekali. Nah, mengapa kemudian dipilih kata peci Pak? Bukan istilah lain gitu Pak? Peci, kalau kita melihat peci itu kan simbol dari
apa ya, moralitas lah. Moralitas. Dua, peci itu simbol dari agamis ya, mungkin kita agamis, Oh, peci iya. seperti Bisa jadi seperti itu ya Pak. Dan peci itu simbol dari apa yang menjadi martabat seseorang seperti itu. Sehingga kami mengambil peci itu benar-benar sesuatu yang dianggap istimewa lah seperti itu. Ya, apalagi posisinya di atas kepala Ya, itu Pak. itu merujuk sekali dengan semangat kerja Ya. kita di bawah Kota Pasuruan. Dengan adanya peci itu tidak mungkin akan diletakkan atau dipakai selain di kepala. Ya, betul Pak. Makanya dengan menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, kita akan menangani dugaan pelanggaran, laporan maupun temuan yang ada. Seperti itu Mas. Oke baik Pak, kita mungkin bahas satu persatu aja ya Pak ya. Mengapa kecepatan, kan itu kan ada unsur cepat dan integritas. Mengapa kecepatan menjadi hal yang penting dalam penanganan pelanggaran itu Pak? Cepat itu memang sesuai dengan regulasi yang ada Mas Brian. Kita dibatasi dengan regulasi gitu loh. Ya betul. Kalau di pemilu itu penanganan pelanggaran itu 7/7, 7 hari 7/7 ya kan gitu. Siap. Nah kalau di pemilihan beda lagi kan gitu. Iya Pak. Ya. Cepat bukan berarti tergesa-gesa gitu. Cepat di sini ada aturan, ada prosedur yang harus dilaksanakan. Mungkin cepat itu kita cepat menganalisis atau mengkaji dugaan pelanggaran yang ada dengan hukum-hukum aturan yang ada dan sebagainya. Itu harus tetap dilaksanakan gitu. Ya. Bukan cepat tergesa-gesa tanpa menghiraukan regulasi-regulasi yang ada. Seperti itu Mas Bia. Cepat artinya cepat bagaimana kita menangani laporan atau temuan yang ada di Kota Pasuruan ini dalam tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada itu disesuai dengan regulasi yang ada. Kita mengkaji juga ada, aturan-aturan juga harus ada dan sebagainya. Nah, jadi tidak yang dikatakan cepat tanpa menghiraukan regulasi yang ada, tanpa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, itu salah banget kan. Iya gitu. betul ya Pak. Tetapi gini Pak, tentu ada anggapan bahwa semakin cepat itu semakin berisiko Pak. Mungkin bagaimana Bawaslu menyikapi hal tersebut gitu Pak? Boleh ditegaskan di sini Mas Brian, Ya. Karena kita sudah pakai filosofi PJ ya, penanganan cepat ya. Ini bagaimana apalagi kita di Bawaslu mempunyai jam penuh waktu ya, menangani dugaan pelanggaran yang ada. Itu cepat kita mengkaji semua dugaan pelanggaran yang masuk, tidak mengabaikan atau tetap memakai aturan-aturan atau acuan pedoman regulasi dalam penanganan pelanggaran. Tidak, itu tadi yang saya jelaskan di depan ya. Iya. Cepat bukan berarti tergesa-gesa. Kalau anggapan masyarakat cepat ada indikator bahwasanya keputusan yang diambil itu terlalu tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan laporan sehingga maupun berisiko gitu Pak ya. Sangat berisiko sekali dan sebagainya. Kami tegaskan di sini bahwasanya penanganan cepat itu bukan berarti kita menangani dugaan pelanggaran dengan menghiraukan regulasi yang ada. Ya. Itu aja sih. Karena di prosedur ada kajian awal dan sebagainya.
kita mengkaji dan sebagainya, menetapkan apakah dugaan pelanggaran itu masuk dalam dugaan pelanggaran yang mana, apakah itu dugaan pelanggaran kode etik, pidana pemilu, administrasi dan sebagainya. Nah, itu kan dikaji dulu. Dengan pengkajian kita sudah menentukan masuk dugaan pelanggaran di tipe yang mana, baru kita akan mengkaji ulang. Mengkaji ulang. Gini aja Pak, mungkin kita akan melanjutkan pada unsur yang kedua terkait integritas. Kalau menurut Bapak, mengapa menjadi sangat penting dalam penanganan pelanggaran integritas tersebut? Integritas sekali lagi, mau ada yang ngomong adalah integritas sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Sebagian dari iman, bukan kebersihan saja yang menjadi sebagian dari iman ya, tapi jadi integritas juga merupakan sebagian dari iman. Kenapa demikian? Karena integritas itu sendiri kita bertanggung jawab atas semua keputusan-keputusan yang ada. Kita tidak bisa diintervensi oleh pihak luar atau pihak lain untuk mempengaruhi keputusan kita. Keputusan kita harus sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Entah itu undang-undang, entah itu per KPU, entah itu per Bawaslu, entah undang-undang lain dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu berintegritas, kita akan terbangunlah kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu, bagaimana menjalankan atau menangani dugaan pelanggaran yang ada. Nah, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan masyarakat di Kota Pasuruan khususnya, ketika keputusan itu tidak dilandasi dengan regulasi-regulasi yang ada. Menjadi suatu pertanyaan yang besar gitu loh. Masyarakat sekarang itu dengan meleknya teknologi dan sebagainya bisa mengakses gitu loh. Sumbernya dari mana dan sebagainya, dasar hukumnya apa, itu mereka bisa mengakses gitu. Ketika kita sudah salah menentukan keputusan, masyarakat kan bisa komplain, gitu loh. Bisa mengoreksi dan sebagainya. Jadi integritas ini semacam seperti moral dalam bekerja. Moralitas lah. Mungkin tanggung jawab moral kita ya sebagai penyelenggara pemilu ya. Iya betul. Tanggung jawab moral kita yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya betul. Begitu. Mungkin bagaimana Pak penerapan filosofi ini, filosofi peci dalam praktik sehari-hari di Bawaslu Kota Pasuruan? Kalau sekarang memang tidak ada tahapan ya Mas Pri. Iya betul. Kalau ada tahapan itu penerapannya gampang sekali kok gitu. Kita dengan personil yang terbatas akan semaksimal mungkin menangani laporan dugaan pelanggaran yang masuk atau temuan ya, itu secepat mungkin dan menghasilkan suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kami siap, kami punya personil, kami punya staf yang bisa diandalkan lah. Seperti itu. Mungkin kalau kita berbicara mengenai pengawas pemilu Pak ya, tentu masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Mungkin Bapak ada pesan nggak kepada masyarakat terkait hal tersebut? Ya, kalau kita melihat daripada fenomena selama ini bahwasanya suksesnya demokrasi itu
bukan hanya sekedar tanggung jawab daripada penyelenggara pemilu, gitu loh. Tapi merupakan semua tanggung jawab semua elemen masyarakat. Semua ya Pak. Semua. Kenapa demikian? Karena masyarakat diharapkan bisa ikut serta mengawal, mengawasi, juga melaporkan dugaan pelanggaran ketika itu terjadi. Iya. Gitu loh. Harus ada, gitu loh. Masyarakat bisa melaporkan ke kita kalau ada dugaan pelanggaran, gitu loh. Apakah itu dugaan pelanggaran money politik, apakah dugaan pelanggaran itu penyobekan alat peraga, apakah itu dugaan pelanggaran penyobekan bendera partai atau sebagainya, atau ujaran kebencian dan sebagainya. Ya, itu kan bisa dilaporkan kepada kita. Selama ini kan masyarakat hanya tahu penyelenggara pemilu itu hanya KPU. Iya betul. Karena memang KPU adalah penyelenggara secara teknis. Iya. Kita Bawaslu adalah penyelenggara pemilu di bidang pengawasan. Bagaimana jalannya demokrasi ini, jalannya tahapan-tahapan kepemiluan itu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Kita hadir di situ. Berarti berapa penyelenggara ya Pak ya di kepemiluan ini? Penyelenggara pemilu ada 3. Ada 3. Ada 3 ya. KPU, Bawaslu itu kita sendiri, dan DKPP, Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, seperti itu. Mungkin dari perbincangan ini kita memahami filosofi peci bukan hanya sekadar akronim ya Pak ya. Jadi peci ini sebagai penyemangat untuk menggabungkan kecepatan dan integritas itu tadi Pak. Mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada pesan nggak Pak untuk masyarakat Kota Pasuruan terkait hal ini? Sebelum diakhiri untuk podcast ini ya. Peci itu sendiri sudah kita, kenapa sih kita mengambil akronim atau filosofi peci itu sendiri? Peci itu sendiri sudah kita lakukan kemarin di pilkada. Adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN. Itu hasil kerja dari tim cyber kita. Tim cyber kita Bawaslu Kota Pasuruan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu ASN di Kota Pasuruan. Dengan adanya temuan seperti itu, kita Bawaslu Kota Pasuruan secara cepat menangani dugaan itu dengan kita turun untuk memastikan apakah memang betul adanya tempat kejadian, tempat kejadian dan sebagainya. Kita penelusuran dan sebagainya, kita datangkan saksi dan sebagainya. Dengan saksi termasuk person seorang yang diduga melanggar netralitas ASN dan termasuk tuan rumah di sana dan sebagainya, tidak kurang dari 7 hari ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kita dengan keputusan kita membahas di dalam pleno dan sebagainya tidak kurang 7 hari. Nah, dengan adanya, karena ini netralitas ASN itu melanggar daripada undang-undang lain ya, termasuk undang-undang ASN pegawai negeri ya, itu dengan hasil kajian dan sebagainya, dugaan pelanggaran netralitas ASN itu kita rekomendasikan kepada BKN. Oh, ke BKN ya Pak? BKN. Kalau dulu ASN. Oh, sempat dulu ke Komisi ASN. Komisi KSN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara itu sudah dibubarkan. Kita langsung ke BKN Regional 3.
Itu sudah kita lakukan dengan pengalaman seperti itu. Itu hasil dari BKN itu seperti apa ya Pak ya? Terhadap pelanggaran ASN tersebut mungkin. Kalau terakhir yang muncul adalah sanksi ringan. Sanksi ringan. Mungkin kalau nggak salah sih sanksi ringan. Sanksi ringan. Penundaan kenaikan pangkat 1 tahun. 1 tahun. Efeknya itu seperti itu ya untuk Iya. terhadap terduga ya Pak ya bahasanya. Dengan pengalaman seperti itu, kinerja kita dan sebagainya, PJ itulah lahir. Jadi penanganan cepat Dan dan integritas. Kita nggak mau mengambil suatu keputusan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada kan gitu. Itu yang memutuskan BKN-nya sendiri atau mungkin ada rekom dari maksudnya penanganan dari wilayah Pasuruan sendiri Pak? Kalau penanganan dugaan pelanggaran yang terkait dengan undang-undang hukum lain seperti ASN, kita Bawaslu hanya berwenang mengkaji dugaan pelanggaran itu, tidak memberikan sanksi. Kan gitu. Dengan kita mengkaji dan sebagainya dugaan pelanggaran itu, kita rekomendasikan kepada BKN. BKN memproses apa yang menjadi temuan-temuan kita dengan bukti-bukti yang ada, kita serahkan kepada BKN. BKN juga menganalisis lagi apakah memang betul adanya dugaan itu, baru ada koordinasi dengan BKD. Jadi setelah dari Bawaslu masuk ke, maksudnya direkomendasikan ke BKN yang menganalisis nanti memberikan putusan ya Pak ya. Putusan. Dan diserahkan ke BKN. BKD. Ya. Jadi nanti serahkan ke wilayah pemerintah kota ya. Masing-masing. Bagaimana penerapan sanksi itu dilaksanakan gitu. Nah, kita tidak bisa mengintervensi di situ gitu. Dengan hukum lain kita tidak bisa mengintervensi apakah yang bersangkutan itu benar-benar melanggar undang-undang ASN atau tidak gitu. Jadi itu kewenangan dari BKN, bukan dari Bawaslu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah ya itu tadi Mas Brian, integritas, tanggung jawab, keputusan kita bertanggung jawab. Kita sertai bukti-bukti yang ada dan sebagainya dengan segala klarifikasi dari saksi maupun terduga. Sempat diklarifikasi ya Pak? Iya dong, itu kan harus ada mekanisme yang dikatakan cepat itu kan tidak meninggalkan daripada kewajiban dan prosedur yang ada kan gitu. Betul Pak, betul. Tetap. Jadi sempat diklarifikasi semua para pihak ya Pak ya? Iya, terduga maupun terlapor gitu loh. Kan di situ ada dugaan pelanggaran. Ada saksi-saksi juga ya Pak? Termasuk yang hadir waktu itu, kita hadirkan semua. Dalam waktu yang sesingkat itu sesingkat-singkatnya. Semua pihak diklarifikasi gitu. Cukup ya Pak ya, mungkin hari ini, podcast hari ini mungkin kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Sofyan Sauri atas waktu dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua mungkin. Semoga filosofi PJ ini menjadi inspirasi dalam membangun budaya demokrasi yang lebih baik di Kota Pasuruan. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast Bawaslu Kota Pasuruan berikutnya. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.